Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Nurul Sahida, NPM 101211361 dari Prodi Manajemen S1. Saya akan menjelaskan materi tentang manajemen operasional. Yang pertama, pengertian dari manajemen operasional adalah bidang manajemen yang berkaitan dengan pengawasan, perancangan, dan pengendalian proses produksi serta perancangan ulang operasi bisnis dalam produksi barang atau jasa. Yang kedua, pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau satuan kerja, perangkat daerah, atau institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau dimaksud dengan diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa atau pemerintah. Berikutnya nomor 3, berisi tentang kesalahan pemilikan lokasi pabrik mengakibatkan ongkos produksi melonjak tajam. Kesalahan proses produksi mengakibatkan banyak produk cacat yang tidak layak dijual ataupun kesalahan manajemen mutu yang meloloskan produk cacat mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan sehingga akhirnya beralih pesaing. Inilah alasannya mengapa manajemen operasi merupakan salah satu fungsi bisnis yang juga wajib diperhatikan keberadaannya guna mendukung eksistensi organisasi sebagai entitas bisnis yang sukses. Kemudian, hasil produksi perusahaan manufaktur memiliki wujud fisik atau bisa dilihat, diraba, dikonsumsi, dan digunakan. Misalnya makanan, pakaian, mobil, motor, dan sepeda. Sementara hasil produksi perusahaan jasa sifatnya tidak berwujud, melainkan hanya bisa dirasakan manfaatnya. Kemudian yang terakhir, sebenarnya contoh integrasi sistem saat ini ada banyak. Sementara itu, untuk konsepnya sendiri berkaitan dengan lainnya menggunakan banyak cara sesuai kebutuhan. Ini berguna sekali untuk mempercepat kinerja pengguna saat membutuhkan data yang akan digunakan oleh prosedur lainnya. Integrasi sistem menghubungkan dua atau lebih sistem yang sama maupun berbeda bahasa pemrograman. Sistem-sistem tersebut dapat saling bertukar data untuk mencegah manipulasi baru guna mendukung pengambilan keputusan. Dengan melakukan integrasi sistem ada 4 manfaat utama yang bisa dirasakan, yaitu yang pertama, 100% data konsisten tanpa ragu dan pasti. Yang pertama, 100% data konsisten tanpa ragu dan pasti paling tepat. Kemudian yang kedua, efisiensi sumber daya manusia untuk mencegah entry ulang untuk data. Yang ketiga, pertukaran informasi secara real time antar aplikasi. Yang terakhir, yang keempat, data bisa diolah menjadi sistem pendukung keputusan. Contoh interaksi sistem salah satu bidang usaha yang melakukan integrasi sistem adalah Tiva Foundation. Salah satu yayasan terbesar di Indonesia, mereka menghadirkan aplikasi Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu aplikasi manajemen bisnis yang memudahkan pengelolaan bisnis secara integrasi yang dibangun oleh JMC IT Consultant. Di dalamnya terdapat aplikasi keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, sampai dengan pengelolaan kerja yang saling terhubung. Manfaat yang dirasakan dari integrasi tersebut adalah setiap aplikasi terhubung untuk bertukar data secara otomatis. Pertukaran data lintas aplikasi menjadi lebih aman karena diproses secara sistematik. Dapat menampilkan rekap dan data lintas aplikasi secara menyeluruh. Selain pihak swasta seperti Tiva Foundation melakukan integrasi, ada juga pemerintahan daerah yang sudah menjalankan integrasi untuk memaksimalkan produktivitas dan layanan ke masyarakat, yaitu DI Yogyakarta. Integrasi yang dilakukan dikenal dengan Command Center DI Yogyakarta. Dengan menerapkan integrasi sistem informasi, ada beberapa manfaat yang sudah dirasakan, yaitu hanya tinggal klik satu tombol, data berpindah dari aplikasi A ke aplikasi B. Secara real time, gubernur dan pejabat daerah dapat memonitor keuangan, kinerja pegawai per instansi, dan detail lainnya yang mudah diamati. Mudah monitor setiap sudut kota dari satu ke sebuah tempat. Kinerja setiap instansi dalam memberikan respon terpantau dengan optimal. Itu tadi adalah 2 contoh real dari manfaat melakukan integrasi. Masih banyak manfaat yang bisa dirasakan berdasarkan bisnis atau bidang pekerjaan yang diintegrasikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.